Ternyata panas ya. Ternyata panas. Hatiku yang lagi panas. Lagi panas. Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Kali ini saya sedang bersama dengan salah seorang YouTuber rising star di dunia perkomikan lokal. Rising star. Namanya adalah Dika. Tawan dong. Diperkenalkan dong nama wibu Anda. Ya, perkenalkan nama saya Riku Rahdan. Riku Rahdan. Rahdan ini asli apa? Semuanya asli? nama wibu. Semuanya nama wibu. Nama wibu. Channel YouTube apa Anda ini? Yang mana nih? Banyak soalnya. Oh, Anda Enggak, cuma dua. Enggak, cuma dua. Cuma dua ya? Apa itu? Cuma dua. Boleh disebutkan? Kalau yang pribadi kan Sudut Komik. Itu juga baru sih. Itu dimulai kapan Sudut Komik? Kalau mulainya ya tahun ini sih. Tahun 2024. 2024 kayaknya Bulan Juli. Lupa, cuman Juli kayaknya. Kalau yang 500 itu view. Itu membahas tentang hal yang agak sensitif. Ya enggak sensitif sih enggak ya, cuman ada bahasan dari konten kreator yang followernya sudah gede, membahas tentang industri komik lah. Guru Kembul gitu. Ya. Terus Boleh tapi bebas. Oh, sama Guru Kembul. Ya. Jadi saya riding the wave ya. Riding the wave. Wah, nista sekali Anda. Sebagai kami aja tidak melakukan. yang banyak orang itu apa itu? Konferensi meja panjang itu apa itu? Ya mencoba untuk kan kebetulan ada sosok yang membuka gerbang tentang industri yang entah ada atau enggak ini, tapi banyak sekali tanggapan-tanggapan dari teman-teman industri ini yang memberikan ya banyak yang pro dan kontra. Saya coba memberikan sudut pandang dari sudut komik gitu. Tapi saya pribadi jadi kan kita kembali ke sudut komik dulu Mas. Oke. Mas Riku. Loh, tujuan saya kan memang bukan buat subscriber besar, view besar. Itu kan cuman sebagai ya corong aja buat teman-teman komik lokal. Kan saya cuma membahas komik lokal ya. Komik manga, terjemahan, komik US pun enggak. Niatnya memang dari awal pengen bahas komik-komik yang kebetulan saya punyai dan mau saya beli. Gitu ya. Ya pengen mengungkapkan pendapat saya tentang komik itu aja. Yang kedua, misalkan ada manfaat mungkin memberikan tambahan exposure kepada komik, judul-judul komik itu ya alhamdulillah itu aja sih. Enggak muluk-muluk, soalnya kita kan bahasnya komik, apalagi komik lokal, tambah spesifik lagi. Jadi kalau subscriber besar ya enggak terlalu berharap. Kalau iya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Marketnya niche. Sangat niche, sangat sekali. Jadi karena kami kebetulan udah mengalami, jadi kadang kalau Mas Riku cerita begini nih menguatkan saya terutama gitu pribadi, mendengar wah ya memang benar gitu loh. Ya harus yang kuat. Paling penting itu adalah kalau kami bilang tuh saya cinta mula-mula Mas. Cinta mula-mula itu sendiri itu yang akhirnya membawa passion terhadap dunia komik. Ya jadi akhirnya kita udah terserah lah mau subscriber berapa, mau penonton berapa. Itu mengalir aja sih ya. Iya. Bahkan saya tuh kalau misalnya ada yang komen satu aja, ada like satu aja, itu udah senengnya bukan main. Berarti kan ada yang nonton gitu kan. Ada nggak keinginan punya diferensiasi atau aku pengen punya sesuatu yang khas gitu, ada nggak? Mungkin itu yang masih dicari-cari ya, kita cari bentuknya apa yang membedakan sama channel-channel lain. Cuman kalau untuk awal-awal ini ya cuman bagaimana bisa menyuarakan tentang komik lokal aja. Sampai situ dulu aja, kalau targetnya sudah tercapai baru mungkin kita mikirin macam-macam. Soalnya kan memang nggak terkonsep juga, kadang ada reviewnya, kadang saya jalan-jalan ke tempat temen seperti ini kan, nanti ada perjalanan seperti ini kan nanti masuk juga dalam bentuk vlog. Jadi ya masih meraba-raba bagusnya yang mana, yang penonton suka yang seperti apa gitu. Tapi kalau dari segi komik sendiri yang direview biasanya
ada ini nggak khususan dari komiknya sendiri nggak yang harus gue bahas yang ini? Enggak, Atau karena yang ada aja atau gimana? pertama karena yang ada dulu. Terus kemudian yang saya pengen beli, lah itu setelah dibeli kan mau diapain, maksud cuman setelah dibaca terus ditaruh di lemari aja lah. Itu yang dibahas, paling itu aja sih. Kalau yang jelas komik lokal itu aja. Nggak ada patokan apa gitu, nggak ada. Nah, sekarang seandainya nih pertanyaannya kalau yang ada aja. Kalau di kami nih di Kalibrasi Komik yang ada aja itu nanti akan kita bahas semua. Berarti ada kan salah satu channel teman kita ya, mereka juga udah ngomong kalau misalnya mereka ada komiknya dan menurut mereka ini komik ini kurang untuk direview, nggak mereka review. Jadi punya sikap untuk kalau kayaknya kurang deh daripada nanti kenapa-napa, kasihan juga sama yang buat komik, nggak kita review. Ini channel Ruang Obol yang kita omongin ya Mas ya. Mungkin Mas Daris waktu itu sempat ngomong sih di channelnya mereka sendiri. Iya. Dan itu kan sikap yang berbeda dengan Kalibrasi Komik. Iya. Kalau Kalibrasi komik yang ada ya kita review sejujur-jujurnya. Walaupun sebenarnya harapan kami juga tetap orang bisa beli komik itu gitu loh, sebagai bentuk apresiasi. Kalau dari sudut komik sendiri gimana tentang hal itu? Saya melihatnya dari salah satu konten kreator juga namanya David Gadgetin. Itu kan mereview semua handphone ya, bahkan yang baik, yang jelek. Kalau saya nyebutnya David di sini. David di sini. David di sini. Ya, itu kan dia mungkin menemukan kekurangan, tapi kekurangan itu nggak dibilang ini jelek, enggak. Ini bagus. Lah, di sini ada kekurangan yang mungkin bisa di-upgrade ya. Bahasanya aja. Bahasanya. Yang penting nggak menyinggung. Cuman kita tetap perlu untuk memberikan, mungkin kalau orangnya mau ya, kalau kreatornya mau ya, sedikit masukan dari point of view penonton, pembaca ya, point of view pembaca. Soalnya kalau saya mikirnya sih, ya kita kan ini industri yang sudah, kalau ada industrinya ya, itu sebetulnya sudah merupakan industri yang sudah tua, sudah harus dewasa lah. Masa gini lah, kalau ada nenek moyang kita itu udah gambar di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur Iya, benar. Iya, dibalik orang-orang yang nggak maju itu ada temen yang bagus kok, bagus nggak apa-apa, bagus gitu aja. Nggak ada yang ngasih masukan. Jadi tetap akan dibahas ya. Tetap akan dibahas, bagus jelek tetap akan dibahas. Iya, selama itu saya punya, selama itu bisa saya beli. Dan barangkali ada teman-teman yang mau memberikan nanti buat saya review. Alhamdulillah gitu. Nanti gue kasih ini soundnya, gaungnya. Gitu sih kalau saya secara pribadi. Ada nggak ketakutan nanti ketika suatu hari komikmu direview orang? Kalau saya karena kamu ini kan adalah reviewer dan juga komikus kan, calon komikus. Belum ada yang terbit sih, baru sedang work. Tapi kan Anda ada di dalam satu studio besar di Semarang. Ya. Nggak mau Anda mention. Yang konten sebelum ini. Ya, saya kan tergabung dalam satu studio komik terbesar di Semarang. Menurut saya kan ini Jawa Tengah ya? Di Semarang dulu lah. Saya juga tergabung dalam salah satu studio ya, saya sebagai ilustrator. Itu termasuk dalam komik ya berarti. Ya kalau misalkan mungkin art saya atau nanti kemudian saya membuat komik pribadi di review, kalau keinginan saya malah justru sejujur-jujurnya. Misalnya di review Mas Widi gitu gimana? Loh, malah pengen nanti saya kasih kalau sudah jadi. Oh gitu ya? Beneran. Dicacat secacatnya, sejujur-jujurnya. Insya Allah kalau ketemu enggak. Ya paling nanti kalau ketemu kita berantem bentar. Pasti Mas Widi minta maaf ya saya kalau begitu. Enggak usah. Kalau saya enggak apa-apa, enggak usah minta maaf, enggak usah apa-apa. Itu malah saya perlukan supaya orang bisa berkembang kan memang dari Tapi berarti setuju ya saya dengan pandangannya Mas Riko nih bahwa pas setuju terus toh? Iya. Enggak viral nanti. Enggak, setujunya begini loh, bahwa komik yang kurang pun tetap boleh dong kita review. Iya. Tetap apa namanya? Ya, bahan aja sih. Iya, suara tetap, apa itu tadi? tetap boleh kita review dan tetap boleh kita kasih saran dan masukan.
Boleh. Ya, tapi sikap yang berbeda pun juga nggak salah. Ya, kita Karena menghormati ini kan pendapat. sesuatu yang si Ono punya style begini, si Ya. ini punya style begini, yang lain stylenya lain lagi gitu. Masing-masing orang kan punya pendapat beda-beda. Tapi Kita harus saling tujuannya itu menghormati loh, lah. yang paling penting kan memviralkan Ya. perkomikan Indonesia. Setiap ada produk baru, yuk teman-teman, ada yang sudah kenal nggak dengan Aisyah Tomodachi misalnya? Ya. Atau apa judul komik Anda nanti? By the way, saya malah belum pernah mereview komik Aisyah tempat saya kerja. Karya Anda apa judulnya nanti? Komik saya, komik pribadi. Judulnya Birawa. Itu Wah. tentang komik pendekar sih. Waduh. Nanti versus si buta dari gua hantu. Enggak, Serius. enggak. Serius nanti Enggak, Pak Andi enggak. nonton langsung Enggak, somasi loh. Enggak takut saya. Timelinenya di sekitaran itulah, di dunia kependekaran. Di dunia gitu. kependekaran. Jadi bukan settingnya bukan setting modern. Ada karakter gelatik di situ. Lewat Lewat ya. cameo. Tapi saya sudah minta izin sama Iya. Mas Juli, diperbolehkan. Boleh toh Mas? Loh, sama kembarannya udah minta izin belum? Belum tadi. Itu siapa tuh Mas? Aku kenal. Mas Effendi dia. Mas Effendi. Oh. Mirip ya, memang mirip. Gampang mana? Mereview komik atau ngebuat komik, Mas? Nah, ini kan sebagai orang yang ngebuat komik. Kalau gampangnya ya gimana ya? Ya itu dua sisi yang berbeda sih ya. Kalau mereview komik kan karena ini sudut komik itu channel saya sendiri ya. Jadi kan bebas sebebas-bebasnya pemikiran saya seperti apa dilemparkan ke situ nggak masalah. Kalau misalkan di channel tempat kerja kan ada rambu-rambu yang memang harus ditepati, ada misi dan visi dari perusahaan yang harus dijaga. Jadi memang dibedakan. Tapi kalau komik ya mungkin sama sih ya. Kalau komik pribadi ya. Iya, komik pribadi lebih gampang Anda bikin komik atau nge-review maksudnya. Mungkin lebih gampang review kali ya. Lebih gampang review ya. Lebih gampang review ya. Buat komik itu memang susah. Iya. Iya, memang susah. Kan nggak cuma dari satu atau dua ilmu aja kan, itu ada ilmu arsitektur bisa masuk, ilmu bercerita, storytelling, ilmu anatomi, ilmu seni, ilmu bisnis, marketing, banyak lah. Ini orang yang benar-benar ada di dunia komik nih, yang ngomong begini biasanya. Ini kan sudah berjalan hampir setahun ya sudut komik nih. Sudut komik? Iya, hampir setahun lah, setengah tahun lebih. Kalau membahas tentang industri komik, itu baru, Mas. Baru? Belum ada setengah tahun? Belum, baru beberapa bulan. Oh, baru 2 atau 3 bulan. Tapi Masa kalau sih? channelnya sendiri itu kan sebelumnya channel yang sudah saya buat lama itu cuman untuk gambar-gambar gitu, ngerekam gambar-gambar gitu aja sih. Nggak ada penontonnya dulu. Oh, tapi Sama sekarang sekali. ini yang kalau untuk review komiknya sendiri udah berapa banyak? Ingat nggak kira-kira? Review Yang komik sudah ya? tayang kayaknya 1, 2, 3, mungkin 4 atau 5 ya. 4 atau 5, cuman yang masih antri Cukup banyak. lumayan banyak. Lumayan. Kalau yang antri tinggal upload aja sih sebenarnya. Tapi pernah nggak kalau sebagai YouTuber ini kan ada komen-komen, ada nggak komen-komen yang ketika baca itu bikin naik darah gitu? Atau orang yang nonton video Anda jadi naik darah, ada nggak ya komen? Channel saya itu kan belum seterkenal Kalibrasi atau Rumah Ngobrol atau juga. Jagoan Kancil. Jauh masih jauh sekali. Jadi Belum mengalami ya tapi ya? belum. Belum, Terpapar orang sama marah karena video Anda itu belum mengalami. karena video saya belum. Oh, Cuman harus mengalami, Mas. Harus mengalami. Oh, bukan masalah indikator yang terkenal. Memupuk mental. Oh. Cuman saya memang pernah sih meng-hide beberapa komentar ya tentang reaksi di Guru Gembul itu. Ada beberapa yang kalau pro dan kontra sih aku nggak masalah ya. Cuman kata-kata yang harus di-beep gitu loh. Itu mungkin agak nggak enak dilihat, makanya saya hide. Kalau cuman marah-marah komentar itu nggak masalah sih. Memaki-maki saya pun nggak masalah, yang penting kata-katanya nggak terlalu parah itu, soalnya ya itulah. Memaki-maki pasti parah. Tapi ada yang Memaki-maki Syari. jadi kalau ada konteksnya, misalkan memaki-maki saya, tapi ada konteksnya, saya melakukan sesuatu, dia memaki-maki saya nggak masalah, cuman
ini boleh di Boleh. bip ya nanti ya. Nggak Di usah. bip ya. Nggak usah. Soalnya Editor kami tuh nggak biasa banget gitu. jadi itu membahas tentang guru gembul tapi tiba-tiba dia bacotmu anjiti cok gitu. Jadi kan aneh tuh, maksudnya apa? Nggak ada permulaan Ya atau begitulah netizen. ya kan nggak enak dilihat gitu. Iya. Misalkan ada orang yang mau nonton juga kan, wah kok kayak gini, ya itu saya hide kalau yang itu aja sih. Kalau dari jenis komiknya tadi nggak ada ya, pokoknya yang ada aja. Lokal. Seandainya Pokoknya komik komiknya lokal. gore atau vulgar gitu bagaimana? Kalau Nggak akan dilihat- dilihat kan gambarnya yang terlalu parah. Kalau kan saya juga nggak memperlihatkan semua gambarnya kan. Jadi hanya beberapa scene-scene tertentu ya kita pilihilah nanti ya. Nggak terlalu Tapi tetap direview. tetap di review. Nggak masalah. Nanti ada juga komik Alam Kubur Sisa Neraka itu yang mungkin masuk. Ya. Kalau dikalibrasi ini selama ini kayaknya mengharapkan yang vulgar sih. Oh, yang vulgar. Nah, tapi yang gore itu kadang masih ada, tapi nggak kita perlihatkan juga. Tapi kalau yang udah vulgar dan memang segmennya ditujukan ke arah sono-sono, itu biasanya kita nggak review. Oh, iya ada batasan itu ya. Ada batasan Mungkin saya itu kalau perlu untuk memberikan kalibrasi. batasan seperti itu juga ya. Kalau vulgar, Ya soalnya nggak kan, apa-apa, ini sikapnya kan beda-beda kan. ya saya Cuma pernah. nanti bos Anda di Oh nggak Gestur masalah. Studio Sudut akan komik masuk. kan, sudut komik kan ini. Ya, Oh nggak masalah. nggak masalah. Jangan dipedulikan. Cuman saya pernah melihat konten kreator namanya Mas Eko. Mas Itu dia nggak lihat dulu Eko komiknya siapa? seperti apa. Eko Siswanto ya. Eko Internet Explorer. Ya, ya itulah. Itu dia begitu melihat bukunya langsung terkaget-kaget dia, Tuh. karena ada yang apa mungkin bilangnya porno ya, tanpa baju gitu. Dia nggak nyeleksi dulu, begitu dilihat langsung terkaget-kaget dia. Mungkin ya saya juga takutnya seperti itu juga. Loh, kalau bicara begitu, ya saya lihat sih waktu itu kayaknya Iya, kan? kepunyaan temen dekat saya juga. Ya, saya nggak masalah sama komiknya mau dibahas seperti itu nggak apa-apa. Cuman kan untuk Iya, sikap kan ini kan. Nah. Saya sama si yang buat itu juga berteman dekat, sering keluar bareng. Tapi selalu saya bilang sama dia, kalau untuk dikalibrasi, kita nggak bisa nge-review tuh yang paling kita nggak mau itu vulgar gitu loh. Jadi ketika kita nge-review komiknya dia, sampai kita bilang, lah akhirnya ada komiknya ini yang nggak vulgar. Boleh deh kita review. oh gitu ya. Seperti Mas Hari ya. Iya. Halo Mas Hari. Oke. Tapi seru sih. Jadi kita berharap ya kalau dari kalibrasi semakin banyak gitu loh. Sudut-sudut komik lain. Sudut aja harusnya ada 4 kan minimal. Kalau kan Ada 3 ya. pentagram banyak Iya. sudutnya. Sudutnya minimal 3 lah. 3 baru bisa Iya, ada iya. sudut kan. Kalau saya sih pengennya lingkaran ya, itu sudutnya Saya mau kan tanya nih unlimited. Mas, kalau Anda ini sudutnya berapa derajat? Sudut tombol atau sudut lancip? Lingkaran saya, Oh lingkaran. sudutnya unlimited. Ya harusnya jangan bilang sudut dong kalau lingkaran. Itu sudut loh, secara matematika itu namanya Secara tetap sudut. matematika, ya. Cuma sudutnya unlimited yang gambarnya kayak 8 bubuk itu. Nggak mau kalah. Saja. Cuman saya tuh agak heran kenapa bisa sudut komik dimasukkan dalam kontennya kalibrasi. Kan kita tuh sebenarnya kelihatan aja enggak. Bukan Loh, termasuk kalian pahlawan terlihat media loh. juga loh ya. Ya kita Mas juga Eki. luar biasa sih aku Gas melihatnya lagi. teman-teman yang udah buat lebih dari 2 konten tentang komik lokal aja bagi kalibrasi itu adalah saudara Mas. Adalah sobat dan sohib kami. Oh, Jadi iya. sangat senang sekali ketika akhirnya bermunculan Mas Riku-Riku yang lain ke depannya. Karena Alhamdulillah. satu komik nih misalnya komik A, ketika direview sama si A bisa beda, direview B bisa Betul. beda, C bisa beda. Kan Iya, iya. seleranya beda-beda. Iya. Jadi punya POV yang berbeda. Bisa jadi itu kan perdebatan yang menarik, perbincangan yang menarik kan. Misalnya, si A bilang, ini komik ini bagus banget, harus kalian beli. Si B bilang, oh komik ini bagus, perlu, tapi ada bagian-bagian yang harus ditingkatkan. Itu kan. Setuju. Anda merasa nggak sih Mas, kalau sebagai reviewer dan komikus, kalau komik Indonesia itu banyak pertimbangannya, ke satu misalnya, nggak ketemu di toko buku. Oh. Walaupun kenyataannya teman-teman pasti akhirnya banyak yang mengklarifikasi, lu aja yang kurang muter di toko buku. Ini dirain banyak toko
Tapi kan kadang begini loh Mas, nggak semua kota itu punya Gramedia. Ya, Ya kan? Kita ngomong begitu untuk orang yang di Jakarta, di Semarang, Bandung, Jawa. Mungkin kan di luar Jawa yang kebetulan kotanya nggak ada toko buku, nggak ada Gramedia, mereka cari di mana komik Indonesia? iya. Iya kan? Pertimbangan satu itu. Tapi kan nanti bisa diklarifikasi lagi. Betul. Ya kan kamu bisa beli online. Kamu lihat dari teman-teman media sosialnya teman-teman komikus. Iya. Tapi kalau nggak punya jalur ke sana juga nggak tahu mau beli di mana, ya kan? Pertimbangan itu. Soalnya banyak juga yang apa ya? Mungkin sebenarnya komik itu bagus, layak baca, cocok untuk mereka. Cuman mereka tuh tidak punya Nggak akses. Pertama nggak punya akses, kemudian yang kedua juga nggak tahu. Jadi mereka mau nyari aksesnya gimana kalau nggak tahu kalau komik itu eksis. Nah, kalau bisa tuh saya meskipun masih kecil ya, Makanya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu lah corong. Tiba-tiba lewat di timeline mereka, oh ternyata ada toh. Seperti itu. Makanya Satu dua orang itu gerilya udah cukup menurut saya. banyak yang muncul bergerilya, pasti akhirnya komik Indonesia sampai. Harapannya itu bentuk penetrasi kita terhadap pasar ini sendiri. Harapan saya juga itu seperti itu. Ya, harapan sederhana, nggak muluk-muluk. Yang penting tersiarkan komik Indonesia, komik Ada. lokal kita. Yang penting ada. Ada dulu lah, paling nggak mereka tahu itu ada gitu. Iya. Iya, karena nggak tahu saya. Kalau di Semarang bagaimana? Kalau di Jakarta ini di daerah-daerah kota besarnya sendiri itu kayaknya masih banyak. Oh iya, memang ada komik Indonesia, ada di Gramedia gitu. Tapi di agak-agak Depok misalnya, mungkin teman-teman Depok, teman-teman di Bekasi, mungkin beda. Ada tapi susah. Tapi ketika kita ke daerah yang lebih jauh lagi misalnya, Salatiga misalnya mungkin bisa Tambah sedikit lagi. Di Semarang aja menurut saya sangat sedikit yang membuat komik. membuat Ya. Kalau mengerjakan service. yang membeli. Tambah sedikit lagi. Makanya itu kan ini insight yang saya dapat dari teman-teman komikus yang Komunitas. iya enggak sinergi antara komikusnya sendiri harus membuat karya sebagus mungkin yang dia bisa. Dicurahkan semua kemampuan di dalam komik itu. Yang kedua, sinergi dari pembeli juga. Nah, kalau kita sudah membuat sebagus mungkin ternyata nggak laku kan pasti timbul di pikiran komikusnya, ternyata nggak laku, ya udah nggak usah besok nggak usah buat lagi aja, udah buat servisan aja, ngerjakan commission aja. Soalnya dari komik nggak bisa hidup sih, gitu kan. Jadi harus ada sinergi dari kreatornya membuat karya sebagus mungkin, nggak perlu apa. Yang paling penting yang keduanya adalah konsumennya bisa menghargai dengan cara membeli karya itu. Tapi kan saya potong nih. Anda tadi bilang komikus nggak bisa hidup dari karyanya. Sulit. Anda kan udah menjalani. Dari komik Anda bisa hidup. Dari karyanya sendiri. Dari gambar kan karya Anda. Iya sih. Walaupun istilahnya bergabung kan dalam satu studio ini. Yang saya maksud itu karya pribadi. Komik dalam bentuk karya pribadi. Ya mungkin itu termasuk dalam industri komik ya, sebagai ilustrator, sebagai pencerita. Jadi nggak bisa gambar, mungkin dia menjadi pencerita. Cuman kalau misalkan yang saya maksud kreator belum bisa hidup dari karya, karena komikus itu biasanya punya pekerjaan lain untuk menghidupi karyanya. Tapi memang harus seperti itu. Anda sendiri bagaimana? Tapi awalnya memang harus seperti itu. Untuk menghidupi IP-nya ya, Mas? Iya, harus menghidupi IP. Diharapkan dengan bertambahnya kemampuan, bertambahnya keterkenalan, akhirnya dan kemampuan untuk akhirnya nanti komiknya itulah yang nanti bisa menghidupi dia. Seperti kalau saya melihat di industri stand up comedy lah. Stand up comedian pasti sebelumnya punya pekerjaan dulu, terus akhirnya setelah dia terkenal, akhirnya bisa dari fokus di stand up-nya itu bisa menghidupi dia gitu. Aku pengennya seperti itu. Kalau di komik juga seperti itu. Karena kalau yang bisa benar-benar hidup dari komik itu bisa dihitung dengan ada Mas Andri Satria, ada komikus religi yang bergerak di bidang komik memang banyak. Cuman kalau dibandingkan dengan orang-orang yang nggak bisa hidup dengan karyanya itu lebih banyak lagi. Kalau bisa kan ya menambah lagi jumlah orang-orang yang bisa hidup dari karyanya sendiri tanpa perlu
bekerja sambilan misalkan. Tapi kalau bukan bermaksud kalau kerja di luar komik itu salah ya, enggak, bukan seperti itu. Kalau memang dia passionnya di komik dan ingin hidup dari komik, bisa, ada jalannya, ya seperti itu. Kalau pengalaman saya sih masih sedikit lah, ada, tapi masih sedikit. Oke, kita tutup nih dengan pertanyaan terakhir. Ya terima kasih sudah menonton. Belum. Pertanyaan terakhir. Kapan nih komiknya terbit? Insya Allah launching di Komipara November. Insya Allah. November 2025. 2024. 24 ini ya? Ada ya. Komipara di Jogja. Insya Allah. Nanti buka PO, semoga Oktober sudah clear semua. Berapa halaman, Mas? Sebenarnya rencana itu 48. Sekarang jadi 60, ini gimana? Kemampuan bercerita saya memang rada chaos nih. Udah ada ini nggak cover atau apa, nanti kirim ya? Ada. Nanti aku tampil. Oke, siap. Ada covernya. Apa tadi judulnya? Birawa. Itu nama tokohnya. Kesulitan bikin judul, kasih nama tokohnya aja. Dan ini eranya era kemerdekaan gitu ya, era pendekar gitu. Mungkin, cuman aku sukanya jadul ya, setting jadul pendekar. Itu memang kesukaan saya sendiri, tapi kalau ternyata era seperti itu ya alhamdulillah, berarti pas kan. Tapi settingnya sendiri ngikutin setting yang memang benar-benar ada sejarah atau alternate universe sih, enggak, bukan di bumi, bukan di earth. Cuman ya saya mungkin minta izin beberapa teman-teman yang saya kenal, mungkin karakternya saya culik nanti dimasukkan mungkin adegan makan seperti itu. Hitam putih berwarna hitam putih, sorry. Hitam putih. Berwarna tapi hitam putih. Berwarna covernya. Oke, sukses untuk Birawa dan sukses untuk Sudut Komik serta Mas Riku sendiri. Semoga kedepannya kita setiap minggu bisa menonton wajahnya di YouTube-nya. Amin. Doakan untuk konsisten. Susah. Thank you. Sukses selalu untuk Sudut Komik dan Mas Riku. Terima kasih. Oke. Apa itu?